Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada seorang survivor cancer yang kemudian diwawancarai. Dia ditanya apa yang paling disesali selama hidup. Dan dari pengalaman ketika dia menyadari bahwa dia terkena kanker, dia sadar bahwa hidup itu sangat terbatas. Kita sungguh-sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Sungguh-sungguh tidak tahu. Karena itu, dia merasa bahwa yang paling penting kita adalah mensyukuri kehidupan ini setiap saat. Dia mengatakan yang paling saya sesali adalah saya seringkali terlalu lama menggenggam rasa sesal dan amarah. Padahal rasa sesal dan amarah itu ketika dihadapkan dengan situasi kritis seperti yang dia alami tidak penting-penting amat. Maka kemudian dia belajar untuk cepat melepaskan, let it go. Dia mengatakan, saya marah atau saya menyesal atau energi atau perasaan negatif yang lain paling hanya 5 detik. Habis itu let it go. Dan kalau dia mau mengatakan apa yang dia sesali adalah dulu dia terlalu lama menggenggam amarah, menggenggam rasa sesal yang sebetulnya tidak begitu penting. Karena itu bisa melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Maka dia belajar untuk melepaskan saja. Dan dia menyesal bahwa dulu dia terlalu lama menggenggam amarah dan rasa sesal dan energi negatif, emosi negatif yang lain. Dan memang benar, menurut penelitian, ketika kita marah, kita itu meracuni tubuh kita sendiri, pikiran, juga perasaan dan tubuh kita. Demikian juga energi-energi negatif yang lain, perasaan-perasaan negatif. Maka kita perlu baik terhadap diri sendiri, ramah terhadap diri sendiri. We have to be kind to ourselves. Ya. Kita harus baik terhadap diri kita sendiri. Harus melepaskan emosi-emosi negatif. Karena sebetulnya emosi negatif itu ya datang dan pergi, tergantung kita. Kalau dia datang ya udah kita terima, kita sadari dan kita lepaskan. Jangan digenggam terus. Toh itu negatif. Kita bisa mengaturnya supaya emosi positif, energi positif yang dominan di dalam hidup kita. Dan sebetulnya kita semua itu dominannya baik, alamiahnya baik, naturalnya itu baik. Karena memang kita diciptakan dalam keadaan baik. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Itu berarti kita diciptakan dalam keadaan sungguh amat baik. Dan memang kenyataannya begitu. Kalau kita bertemu orang, kita itu mempunyai kecenderungan untuk perhatian. Pasti kita tanyakan apa kabarnya, kemudian bagaimana keluarga, pasangan, anak-anak, kesehatan. Itu yang kita tanyakan. Mengenai pekerjaan, harta miliknya jarang kita tanya. Selain tidak penting-penting amat, juga kadang-kadang tidak sopan. Jadi lebih baik sebetulnya adalah menyadari bahwa kita ini sebetulnya dominannya itu positif. Perhatian. Naturalnya begitu. Maka kita perlu baik, ramah terhadap diri sendiri. Kita seringkali menuntut diri sendiri. Seringkali maksudnya juga baik supaya maju. Dan kemudian kurang menyadari bahwa badan kita perlu diperhatikan,
istirahat perlu diperhatikan, pikiran juga perlu diistirahatkan. Kita juga perlu memperhatikan gerak dan tanda-tanda, sinyal-sinyal dari tubuh yang kadang lelah, pikiran yang kadang-kadang stres. Kita perlu istirahat. Baik dan ramah terhadap diri sendiri. Karena kecenderungan kita, dasarnya, naturalnya, alamiahnya, kita itu baik. Dan daripada kita menyesal, seperti survivor cancer itu, karena terlalu lama menggenggam emosi-emosi negatif, lebih baik kita baik terhadap diri sendiri dan melepaskan energi emosi yang negatif, yang tidak terlalu penting. Karena waktu kita memang tidak banyak untuk kemudian kecewa, sakit hati, marah. Kita tidak punya banyak waktu untuk itu. Lebih baik kita mencoba menyadari bahwa secara alami kita itu baik. Diciptakan juga baik. Kecenderungan kita juga baik. Kita belajar untuk menyadari siapa diri kita sebenarnya. Yang memang diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik dan bisa berbuat baik. Kalau toh ada energi, emosi negatif, disadari saja dan kemudian lepaskan. Tidak perlu lama kita genggam, karena hanya akan merusak diri kita, juga merusak orang lain. Dan kalau kita bisa sadar bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan, dan memang naturalnya kita baik, dan kita bisa ramah terhadap diri sendiri, kind to ourselves, kita juga bisa baik dan ramah kepada sesama kita, kepada Tuhan, dan hidup menjadi lebih ringan. Dominannya adalah emosi positif, dan tidak banyak yang harus kita genggam, tetapi banyak yang harus kita lepaskan. Kita boleh menuntut diri sendiri, tetapi sekedar untuk memotivasi, dan itu pun dengan motivasi baik, bahwa kita diberi kesempatan untuk bertumbuh. Tetapi bukan berarti dengan keras menuntut diri sendiri dan kurang mengasihi diri. Nanti akibatnya juga kita kurang mengasihi sesama kita dan terlalu menuntut juga kepada sesama kita. Penting kita mempunyai dasar bahwa kita sadar kita itu baik dan harmonis dalam relasi dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Dari relasi yang harmonis itu justru emosi-emosi, energi-energi positif bertumbuh. Inisiatif, inspirasi, tindakan-tindakan, kata-kata juga positif. Karena kita in harmoni dengan alam, dengan sesama, dengan Tuhan juga. Maka saudara-saudari terkasih, be kind to yourself. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.